mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dipersilakan duduk kembali. Raja datang kepadamu, ia adil dan mulia, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Tuhan yang haleluya. Bapak Mama, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Puji Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam ini kita boleh ada dengan cuaca yang baik, ya. Kendati pun tadi hujan turun, pasti kita bertanya-tanya sebentar ibadah ini hujan kah tidak? Anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang kitab Sakaria pasal 9 ayat 9. Pada waktu itu Israel mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kesesakan, air mata, rasa sakit, bentuk kekecewaan yang luar biasa mereka alami di Babel. Tetapi kemudian ketika Sakaria hadir dengan sebuah berita, sebuah nubuatan bahwa akan datang seorang raja, seorang Mesias yang artinya yang diurapi, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Ada 2 kali pengulangan kata bersorak-soraklah. Seorang raja Mesias yang akan datang, maka diperlukan adanya sebuah bentuk hati yang penuh dengan nyanyian sukacita. Bapak Mama yang diberkati, bawa damai. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian belajar dari firman Tuhan di saat malam hari ini, Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-10 mengajarkan kita yang pertama adalah bahwa di dalam masa penantian ini dibutuhkan sikap kerendahan hati. Dalam sebuah sikap yang penuh dengan kerendahan hati, ketika harus diperhadapkan dengan situasi-situasi hidup yang terkadang tidak seperti yang kita harapkan, itu menjadi sebuah langkah awal untuk bagaimana kita semua belajar untuk kembali mengintrospeksi diri dengan bagaimana caranya kita melihat akan hal-hal yang sudah kita jalani dalam hidup ini yang mungkin saja sudah melukai hati orang lain, ya. Jangan ketemu sibuk untuk bicara orang lain pun terbaik, jangan ketemu sibuk untuk saling baku jual, saling baku adu domba sana sini. Jadi pengikutnya, kita pun diminta untuk dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu,
2022 kita akan mencanangkan Adventus tahun 2022. 4 minggu Adventus ini akan kita masuki dalam gumul bersama untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan saling peduli terhadap sesama kita. Maka selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, saya mengaktakan pencanangan perayaan Minggu Adventus tahun 2022 dalam tuntunan dan tatanan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menuntun dan membarui. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu di mana kami dapat ada di dalam keteduhan beribadah ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengarkan, kami berdoa Tuhan Yesus tolong sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini, supaya dengannya kami memaknai sungguh akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Melaluinya kami belajar di minggu-minggu Adventus ini. Kami belajar untuk semakin saat teduh bersama-Mu Tuhan. Kami belajar lagi untuk mengenali diri. Kami belajar lagi untuk mengintrospeksi diri. Lalu kami boleh ada di dalam sebuah pembaharuan hidup. Menyiapkan akan hati kami untuk menyambut akan kedatangan-Mu dalam waktu anugerah. Dan oleh karena itu ajari kami untuk menggunakan waktu ini yang adalah anugerah sebaik mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pada saat hari kelahiran-Mu kami ada di dalam sebuah kesukacitaan. Benar-benar Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kami, menolong pengasuh, anak-anak, para kehidupan orang tua, jemaat-Mu. Setiap kami dapat melakukannya karena Tuhan Yesus yang menolong. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, persembahan syukur yang telah kami beri, kami berdoa Tuhan Yesus kuduskan persembahan yang telah kami berikan ini, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan yang ada. Terima kasih paling banyak Tuhan Yesus yang selalu baik dalam
segala perjalanan kehidupan kami. Hanya kepadamu kami sandarkan kehidupan ini, hanya kepadamu Tuhan Allah kami taruh perjalanan kehidupan ini. Ampuni kami semua dalam salah dosa yang kami buat, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga yang telah mengajarkan kami bersama untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita akan memasuki perayaan Minggu Adventus. Walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi, namun kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Maka untuk itulah, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua sejak saat ini sampai Tuhan datang kembali. Pencanangan Minggu Adventus tahun 2022. Maka dengan ini saya mengundang perwakilan dari wadah-wadah, terlansia, Pelpri, Perwata, Pemuda, dan dari PAR untuk bisa hadir atau ada di tempat ini atau di panggung ini. Sekali lagi perwakilan dari wadah-wadah, PGPI, dan PAR. Kemudian kami mengundang juga Ibu Pendeta Tine untuk ada bersama-sama dengan cara simbol Advent, Minggu Advent tahun 2022 secara simbol yang akan dibuka oleh Pendeta Tine. Untuk Ibu Pendeta kami persilakan ada di depan. Tahun 2022 dengan bunyi sirene dan penyalaan pohon Natal. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, kita sambut Minggu Advent dengan sukacita. Iya, kami meminta iya, setelah dapat mungkin sama-sama ke bawah atau ke mengelilingi bundaran untuk sama-sama kita
menyalakan kembang api. Kasi anak-anak laki-laki yang pegang boleh, dia punya itu besar mati, tendangan yang besar. Itu kan yang ini. Awas, awas, awas. Abang ya Pak Abi semua habis ah. Nanti Hani sudah naik kelas 2. Ya tak? Apa jahe? Sarap, Pak. Sarap, Pak. Panas.